Halo teman-teman, kembali lagi di Ngoceh Tengah Malam bersama Erwin. Jadi di video kali ini aku mau bikin satu segmen baru, yaitu membaca cerita dari internet. Jadi aku mulai bosen, mulai nggak tahu lah ini mau ngoceh apa lagi tentang kehidupanku, karena akhir-akhir ini juga lagi males-malesan dan gak ada cerita yang menarik. Jadi aku putusin untuk membacakan cerita dari internet, yang mana mungkin cerita ini bakal menambah knowledge teman-teman, karena menurutku juga ini juga problem-problem yang diceritain sama orang-orang di internet ini menurutku juga baru. Jadi daripada aku ngebaca ini sendiri dan menjadi konsumsi pribadi, akan alangkah lebih bijaknya untuk di-share ke teman-teman biar bisa jadi pelajaran kita semua gitu. Jadi kita mulai. Jadi di video jadi cerita pertama ini datang dari akun bernama Imma. Jadi ceritanya nanti aku kasih link postingannya di deskripsi di bawah. Jadi aku cuma mau ngerangkum aja biar cepat. Jadi ceritanya itu si Imma ini dia tuh seller di Tokopedia. Kebetulan dia di Tokopedia itu jualan popok bayi. Nah, di tanggal 7 September dia itu dapat orderan dari 8 akun yang berbeda, tapi sama-sama regionnya, yaitu di Pati. Jadi 8 orderan itu semuanya itu di Pati, di Jawa Tengah mungkin ya, Pati itu. Nah, di tanggal 7 September itu dia dapat orderan 8 orderan, lalu dia langsung accept semuanya pakai jasa kurir yang si cepat. Jadi bisa satu lagi, kalau si Ima ini, si sellernya ini, dia tuh pakai yang namanya power merchant atau subscription di Tokopedia, yang mana kalau kita power merchant itu toko kita itu bisa mendapatkan opsi free ongkir, jadi dapat potongan untuk ongkirnya itu. Nah, free ongkir ini itu tuh jadi sebuah itu itu nanti si seller itu dapat potongan untuk opsi free ongkir itu. Jadi fitur free ongkir itu akan dipotongkan dari hasil penjualannya si seller sebesar 2,5%. Jadi biaya subscription power merge itu 1% dari harga produk yang terjual, lalu yang free ongkirnya itu, fitur free ongkirnya itu 2,5%. Jadi ceritanya setelah tanggal 7 dikirim, tanggal 9 semua dari 8 itu sudah diterima oleh pembeli masing-masing. Lalu di tanggal 10 dari 8 orderan itu 3 diantaranya sudah nge-accept atau konfirmasi penerimaan barang, yang mana artinya uangnya si pembeli atau bayarnya itu udah masuk ke rekening si penjual. Tapi yang aneh di sini adalah tidak hanya dipotong sebanyak 3%, jadi 1% power merchant dan 2,5% free ongkir ya.
Jadi tidak hanya dipotong 3,5%, tapi si seller, si IMA ini juga dipotong biaya ongkos kirim sebesar 18.000 dua kali dan 14.000 satu kali. Jadi 3 orderan yang sudah dikonfirmasi kena potongan ongkirnya itu 18.000-nya 2, lalu 14.000-nya 1. Dan si IMA ini apesnya, tokonya itu secara sepihak oleh Tokopedia itu langsung di-ban atau dimoderasi permanen. Jadi tidak bisa lagi berjualan menggunakan akun si IMA itu yang ada di Tokopedia itu. Anehnya Tokopedia itu melihat kalau transaksi yang dilakukan IMA ini itu fraud, atau istilahnya kalau bahasa gampangnya itu order fiktif. Jadi biaya ongkir yang dipotongkan itu menjadi tidak sah, dianggap Tokopedia tidak sah, dan akhirnya langsung sebagai punishment itu si seller itu langsung dipotong dari uang yang dihasilkan dari penjualan itu tadi. Jadi si IMA ini udahlah kepotong 3,5%, dia juga kepotong ongkir yang harusnya itu jadi promo dari Tokopedia itu sendiri. Di sini aku jadi punya 2 perspektif ya. Jadi pro dan kontra. Aku awali dengan yang pro. Dengan pro di sini maksudnya pro dengan si seller ya. Jadi memang Tokopedia aneh di sini karena dia tiba-tiba langsung ngebanet si toko si TS-nya, si IMA ini tanpa dia tahu kalau apakah ini emang benar-benar permainan antara si penjual dan pembeli. Karena di awal kita tahu kalau si IMA ini dari Semarang dan pembelinya itu di Pati. Aku nggak tahu itu seberapa dekat, tapi kan kayaknya udah beda kota. Memang di sini anehnya di situ ya. Kenapa Tokopedia langsung ngejudge kalau ini adalah fraud atau orderan fiktif? Karena ya bisa kita tahu kalau Tokopedia udah mulai ngap-ngapan dalam ngasih promo-promo. Dilihat dari sekarang Power Merchant dulu sebelum fitur bebas ongkir itu dikenakan tarif dipotong fee admin sebesar 2,5%, Power Merchant itu sendiri itu sudah kena potongan 1%. Jadi yang awalnya dulu itu Power Merchant itu harus subscription setahun, lalu berikutnya jadi tanpa biaya tapi dipotong per transaksi 1% dari harga jual yang terjual, harga barang yang terjual. Lalu sekarang sebelum 2,5% fitur free ongkir itu ya, itu tuh Power Merchant itu udah dapat privilege kalau toko mereka itu bisa dapat free ongkir. Tapi sekarang fitur free ongkir itu sendiri sudah jadi fitur yang terpisah dari Power Merchant itu sendiri. Jadi kita itu bisa Power Merchant tapi bisa menonaktifkan fitur free ongkir. Jadi tidak harus yang namanya Power Merchant harus ada free ongkirnya, enggak gitu. Yang mana cara jualan seperti itu, settingan seperti itu udah aku lakukan dari dulu. Kenapa? Karena selama ini
para pembeli yang menggunakan fitur free ongkir itu selalu ada aja masalahnya. Antara seringnya sih di shipping ya, seringnya itu bukan dari bayarnya tapi di jasa ekspedisinya. Karena di sini kalau di Tokopedia itu free ongkir itu yang dapat potongan itu cuma antar aja dan si cepat. Memang ini subjektif ya, bukan objek. Aku tidak akan objektif karena semua ini adalah opini pribadi. Jadi kalau menurutku si cepat ini dia tuh sering lelet, terus banyak kasus hilang di awal-awal dia muncul di Tokopedia, itu banyak banget kasusnya hilang. Sementara si antar aja ini itu seringkali ya itu tadi leletnya, suka estimasinya itu suka panjang, enggak rata-rata. Kalau misalnya reguler itu cuma 2 hari, dia itu bisa sampai 4 hari yang seperti itu. Sementara ya kita tahu lah kalau di Tokopedia kalau barang itu belum sampai, uang juga belum akan diteruskan ke si penjual. Jadi seperti itu. Lalu berikutnya, kalau kita mau suuzon atau kontra dengan si penjual dalam kasus ini, kalau kita suuzon kepada Tokopedia, kalau kita kontra dengan si penjual atau kita pro kepada Tokopedia, ini akan lebih gampang. Kenapa? Karena si praktek dalam tanda kutip nuyul atau order fiktif ini itu banyak banget. Dulu waktu zaman Gojek ada voucher GoFood atau GrabFood juga pernah. Terus cashback dari Tokopedia zaman 2019 itu juga banyak banget orang-orang yang dalam tanda kutip melakukan order fiktif seperti ini. Karena emang bayangin loh, itu zaman dulu yang 2019 itu Tokopedia itu ngasih cashback itu 10% up to 350.000. Itu tuh kan gede banget. Maksudnya kalau misalnya kita ada sebagai seller atau buyer, atau ya antara seller atau buyer, atau kita tektokan atau kong kali kong dengan seller gitu, muterin duit aja gitu, kita kan dapat cashbacknya, meskipun ya bentuknya adalah OVO point, yang mana OVO point juga bisa digunakan dan gak ada jangka waktu seperti Shopee point. Shopee point itu kan ada jangka waktunya kira-kira 2 atau 3 bulan gitu kan. Sementara kalau OVO point di Tokopedia itu nggak ada sama sekali jangka waktunya, yang mana kita bisa belanjain itu semua. Setahu kalau di Shopee itu kan nggak bisa semua ya, jadi potongan pakai poin itu cuma sepersekian persen aja dari harga barang itu. Sementara kalau di Tokopedia kan bisa full, atau kita bisa ngebayar tagihan, misalnya pulsa atau tagihan listrik atau tagihan PLN atau bahkan pulsa juga bisa. Ya meskipun Shopee Point juga bisa sih. Cuma di sini mungkin Tokopedia langsung gak mau ribet babi bu, dia langsung ngekat itu karena kalau ketika mereka ngerasa kalau ada syarat dan ketentuan yang dilanggar oleh si seller. Mungkin ya ini suuzonnya si Tokopedia kepada si seller ini, si Ima ini, itu wah ini ada orderan yang tidak lazim 8, lalu mereka, aku nggak tahu kenapa ya, setahuku kalau misalnya kita pakai fitur free ongkir itu kan udah nggak dapat cashback kalau nggak salah, atau tetap dapat cashback ya, aku juga nggak tahu. Tapi karena Tokopedia ini nggak bisa ngambil uang, dalam tanda kutip ngambil uang atau minta uang dari si buyer atau pembeli, mereka akhirnya minta uangnya atau narik uangnya itu dari si sellernya. Jadi kalaupun emang ini mereka kong kali kong antara seller dan buyer,
ya emang apesnya ada di seller ya. Mungkin nanti masalah tektokan pembagian uangnya bakal di direkap lagi sama mereka. Tapi kalau misalnya ini emang bener-bener bukan kong kali kong atau uh, antara seller dan buyer tidak ada hubungannya, itu bener-bener yang dirugikan adalah si seller, yang mana dia udah rugi, let's say kita anggap 18.000 ya, 18.000, bentar, kita kalikan 18.000 sama 8 kali orderan, meskipun tadi ada yang 14.000, cuma kita gampangin aja, adalah 144.000. Jadi dari orderan 8 itu, yang mana kayaknya sih ya untungnya nggak akan sampai di angka 100 ribuan ini, dia harus nanggung hanya ongkir itu aja itu 144.000. Ini belum 3,5% dari 8 orderan itu gitu. Jadi kalau misalnya pun ini bukan kong kali kong antara mereka seller dan buyer, ini benar-benar dirugikan, si seller akan benar-benar dirugikan. Jadi bisa disimpulkan di sini, kalau ada teman-teman online sekalian yang nonton ini dan kalian masih berjualan di Tokopedia, saran aja kalian tutup aja opsi free ongkir. Kalau emang kalian nggak bisa, nutup opsi power merchant, karena setahuku kalau kita nggak power merchant itu emang nggak akan disuggest, bukan nggak akan disuggest ya, Tokopedia nggak akan ngasih privilege untuk dilihat sama orang gitu. Jadi kalaupun emang harus power merchant, nggak usah lah, mending nggak usah nyantumin fitur free ongkir, karena ternyata masih banyak buyer nakal, dalam tanda kutip ya, nakal, yang memanfaatkan fitur ini, dan akhirnya yang rugi adalah sellernya sendiri, karena kita kan nggak mungkin ngecurigain si buyer, karena kita udah alhamdulillah lah dapat namanya orderan gitu. So jadi segitu aja dulu ngoceh tengah malam ini. Menurutku ini cukup informatif, karena ilmu baru juga buat aku pribadi. Semoga juga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Thank you udah mau nonton. Kita ketemu di video berikutnya. Erwin sign out, bye bye.